hamparan sawah yang luas dengan di ujungnya terdapat bukit seperti lautan hijau yang sangat luas, dan di tengahnya ada jalan. Ini seperti yang kita gambar di waktu sekolah. Inilah sawah Cimeng, Kabupaten Cilacap. Di suatu pagi hari saya diajak oleh bapak saya ke sawah Cimanggu di Kabupaten Cilacap. Ya, ini di daerah kampung saya sendiri. Nah, ini dia sampainya di sawah, saya disuguhkan dengan alam yang indah dan masih berkabut juga ya. Hamparan sawah yang luas seperti lautan hijau dengan ujung bukit. Nah, seperti yang kita gambar-gambar dulu waktu SD. Oh iya, ini saya kesini diajak oleh bapak saya untuk melihat sawah yang sedang dipanen. Ya, sawah bapak saya alhamdulillah bisa panen padi dikala hama wereng sedang melanda di hampir semua sawah yang berada di Cilacap ini. Khususnya di Cilacap bagian barat ya, itu hampir semua sawah-sawah terkena hama wereng. Setelah agak siang ya, sekitar jam 9-an ya walaupun masih pagi sih tapi matahari udah mulai menyinari di daerah sini. Saya berjalan di tanggul sawah ini mengikuti bapak saya, dan sesekali saya melihat dan mengabadikan tempat yang indah ini. Indah banget jujur dikala padi hijau dan mulai menguning seperti ini, karena nanti kalau udah dipanen ya kurang, nggak bagus lagi. Ini saluran irigasi atau selokan untuk pengairan sawah ini, dan ini yang saya pijak ini adalah tanggul pembatas antara saluran air dan sawah. Oh iya, emang aliran air ini kecil ya di sini. Aliran air besar dikala hujan saja, dan ya jika kemarau saluran air pun ikut kering karena pesawahan di sini masih mengandalkan air hujan, atau bisa dibilang sawah tak ada hujan. Jadi kalau musim kemarau, para petani di sini tidak bertani atau bertanam padi di sawah, karena pada musim kemarau tanah ini atau sawah ini akan terbelah besar-besar ya, karena keringnya di musim kemarau di sini. Awas. Kita masih menyusuri tanggul karena sawah bapak saya berada di tengah dan lumayan jauh juga ke jalan tadi. Kita harus ekstra hati-hati juga di jalan karena di tanggul ini jalannya licin karena memang semalam habis hujan.
Ya, saya sekitaran 6 menit perjalanan ya, belum sampai juga, dan ini masih di Tanggul. Kita belum turun ke sawah atau ke pematang sawah ya, bisa dibilang. Ini kita masih di Tanggul terus berjalan dengan, ya memang karena jalanan licin, becek, kita tetap harus hati-hati. Ya, nikmatin lah perjalanan. Oke, mantap. Ini sawah yang terkena hama wereng, dia menyerang pangkal dari tanaman padi itu yang mengakibatkan tanaman padi itu roboh, dan itu bisa mengakibatkan padi itu tumbuh, atau si padi itu belum berisi juga, belum ada padinya tuh, dia udah mati duluan tanamannya. Jadi itu yang mengakibatkan gagal panen. Kalau para petani di sini tuh dibilangnya tuh padinya atau tanaman padinya tuh ayeuh, atau bahasa Indonesia tuh roboh ya. Nah, di depan itu terdapat ada kendaraan motor. Nah, itu biasanya para petani yang memang memaksakan kendaraannya ke sini, atau bisa juga para ojek yang mengangkut padi ya dari sawah ke pinggir jalan. Ada di sini juga ojek yang mengangkut. Nah, dari sini tuh tengah-tengah sawah dia bawa ke pinggir jalan. Ya, sekitaran 9 menit 10 menit ya kita berjalan di Tanggul. Akhirnya kita turun ke pematang sawah, dan di sini bapak saya yang duluan ya untuk menunjukkan sawahnya, karena saya udah lupa, udah lama sekali saya tidak pernah ke sawah. Kalau saya suruh ke sana sendiri, saya tidak tahu sawah saya di mana atau sawah bapak saya di mana. Oke, di sini saya mengikuti bapak saya untuk menuju ke sawahnya. Nah, bisa kita lihat barusan tuh ada yang sudah panen duluan, karena memang mau gimana ini, walaupun masih hijau mereka harus diambil daripada tidak panen sama sekali, karena di sini memang lagi hama wereng tuh sangat-sangat hebat menyerangnya. Jam 1 lebih di sini. Nah, ini keadaan para petani yang sedang memanen sawah ya. Di sini udah banyak tuh yang memang memaksakan, padahal padinya tuh baru memulai kuning, belum kuning seutuhnya, tapi udah diambil atau dipanen, karena memang
daripada tidak panen karena hama wareng, mending kita ambil aja. Nah, sama seperti bapak saya juga ini, kita daripada tidak panen mending kita ambil saja padinya dari sekarang. Nah, bisa kita lihat ini sawah yang saya, yang punya bapak saya ya, bukan punya saya. Ini sudah pada tidur, dan jika dilamakan tidak dipanen, si padinya itu akan tumbuh kembali dari biji padi yang sudah ada, dan kita tidak panen akhirnya, atau bisa dibilang gagal panen seperti itu. Maka daripada gagal panen, kita ambil aja padinya dari sekarang, walaupun memang masih pada hijau ya. Nah, ini dia para pekerja yang memanen padi bapak saya. Ini berdua, dan ada bertiga sih sama bibi saya. Harusnya berlima, yang dua tidak kerja atau tidak berangkat. Jadi mereka hanya bertiga, dan ini pun nggak tahu ini sampai selesai sekarang ada tidak. Cuaca udah mulai mendung, dan juga yang bikin susah tuh emang padinya tuh pada tidur semua, pada roboh semua, jadi sulit untuk memangkas padinya, itu mengambil padi dari tanamannya untuk diserahkan ke yang bekerja tadi. Ihung sak ya. Yang tabel lain berarti. Yang sak. Setelah berbincang dan tadi melihat keadaan di sawah, di sini saya berhenti atau beristirahat sejenak di saung yang berada di sebelah sawah bapak saya ya. Ini punya orang lain ya, ibaratnya tetangga sawah bapak saya. Nah, bisa kita lihat sawahnya tuh pada tidur semua. Ini terkena hama wereng, dan emang harus udah mulai dipanen tuh. Ini pun udah sebagian udah dipanen ya.
dipanen dan setelah 2 hari kita menjemur padi. Nah, ini tibalah untuk mengipas padi ya. Bisa dibilang di sini tuh mengipas padi, atau secara itunya tuh memisahkan padi yang berisi beras dan yang bisa dibilang kosong ya, tidak ada padinya. Nah, ini sistemnya kayak gini, dikipas, jadi yang ada berasnya dia akan turun langsung ke bawah, dan yang tidak ada berasnya akan terbawa angin. Nah, ini proses pemisahan padi yang ada berasnya dan yang tidak ada berasnya. Ini biasa dibilang itu ngipas padi. Setelah padinya kering akan dilakukan seperti ini, baru setelah selesai dikipas baru akan disimpan. Proses pengipasan ini dilakukan setelah penjemuran agar si padinya itu kering, dan kalau kering padi yang tidak ada berasnya itu akan terbawa angin. Nah, kalau basah kan susah, dia masih menempel sama padi yang ada berasnya, jadi tetap aja menyatu, sama aja bohong gitu kan. Jadi proses ini tuh proses terakhir sebelum penyimpanan padi.